Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mujib, NIM 250701065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor pertama. Jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Matubiyah disebut aliran yang paling mendapatkan predikasi firqah Najiyah atau aliran yang selamanya. Jawabannya adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai aliran yang paling layak mendapatkan predikat firqah Najiyah, golongan yang selamat, karena keduanya yaitu golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Nabi dan atas para sahabat. Secara substansi, akidah yang diajarkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi sama dengan akidah yang dianut Rasulullah SAW dan para sahabat, bukan merupakan ajaran baru. Selain itu, kedua imam tersebut berhasil menyusun dalil dan argumen yang sistem yang membantah syubhat dan kelompok-kelompok di luar as-sunnah wal jamaah, sehingga akidah ahli sunnah wal jamaah tetap terjaga dan tersabar luar di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, mayoritas ulama al-sunnah mengaku Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai golongan yang mengikuti mazhab salafus saleh dan termasuk firqah Najiyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menarikkan seluruh hal yang tidak layak dinisabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Kenyataan ini hanya perkara itibal, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menampilkan kebaikan dari sifat ini. Maksudnya, tidak ada wujud dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini sebab mereka tidak ada wujudnya di dalam kenyataan. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang pada kenyataannya. Artinya, apabila hisab hati manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini secara otomatis dipahami dengan adanya sifat manawiyah, namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Yang alasan pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila suatu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan cara terbenci keduanya. Alasan kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mutaziliyah yang menafsirkan sifat-sifat ma'ani. Nomor 3. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskan kedalaman 20 sifat tidak lebih dari itu? Jawabannya, yang dimaksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran ataupun hadis mengikuti kepada sifat-sifat Khalik, pencipta. Apabila kita menetapkan sifat baik untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat kudrah kuasa bagi Allah, sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Misalnya lagi dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat Al-Ghib yang maha mengawasi. Tentu tidak akan dapat menguasai kalau tidak mempunyai sifat sama, mendengar, basah, melihat, hayat, hidup, dan seterusnya. Maka apabila ini kita tetap sifat Al-Raghib bagi Allah, maka secara otomatis kita tetap sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala walahun ala bisawab. Keduanya penuh sifat tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat
nafsiyah, yang kedua ada sifat salbiyah, yang ketiga ada sifat ma'ani, dan yang terakhir ada sifat maknawiyah. Soal keempat, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami langsung apabila adanya sifat manawiyah. Namun para ulama as-syariah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan, sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya. Dampaknya, untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan cara terperinci keduanya. Alasan kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafsir sifat ma'ani. Sedangkan sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat kudrat kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah Qadirun, zat maha kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7, yaitu yang pertama ada kaunuhu qadiron, adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Lawannya adalah kaunuhu ajidan, adanya maha adalah zat maha lemah. Yang kedua ada kaunuhu muridan, adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Lawan adalah kaunuhu mukrodan, adanya Allah adalah zat yang berpaksa. Yang ketiga adalah kaunuhu aliman, adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahilah, adanya Allah adalah zat yang bodoh. Kaunuhu hayan, adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya adalah kaunuhu mayitan, Allah adalah maha zat yang mati. Yang adalah kaunuhu sami'an, adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Lawannya adalah kaunuhu sama'an, adanya Allah adalah zat yang tuli. Yang adalah kaunuhu bakhiron, Allah adalah zat yang maha melihat. Lawannya adalah kaunuhu ama, adanya adalah Allah zat yang buta. Kaunuhu mutaqaliman, adalah Allah zat yang berfirman. Baik, saya akan menjawab nomor 5. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan nalkinya. Yang pertama ada wujud, ada. Artinya Allah benar-benar ada. Dalil akli, Allah semesta yang terlalu pasti, ada yang menciptakan. Dalil nakli, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Al-Ikhlas ayat 1. 2. Qidam, terdahulu, artinya Allah tidak berpemula. Dalil akli, jika Allah diciptakan maka membutuhkan pencipta lagi. Dalil nakli, dialah yang maha awal dan yang akhir. Quran Al-Hadid ayat 3. Nomor 3 ada bako, kekal, artinya Allah tidak akan binasa. Dalil akli, Tuhan yang sempurna tidak mungkin musnah. Dalil nakli, dan tetap kekal zat Tuhanmu. Quran Ar-Rahman ayat 27. 4. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, artinya Allah tidak sama dengan ciptanya. Dalil akli,
Dalil nakli tidak ada suatu pun yang serupa dengannya. Quran Al-Ashr surat 11. Nomor 5 ada qiyamhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan siapapun. Dalil akli, Tuhan yang membutuhkan suatu berarti tidak sempurna. Dalil nakli, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Al-Ikhlas ayat 2. Yang keenam ada wahdaniyah esa, artinya Allah Maha Esa. Dalil akli, jika Tuhan lebih dari satu, Allah tidak teratur. Dalil nakli, sekiranya ada Tuhan selain Allah, niscaya keduanya binasa. Quran Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh ada kodrat, berkuasa. Dalil akli, Allah semesta menunjukkan kekuasaan Allah. Dalil nakli, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-8 ada iradat, berkehendak. Dalil akli, segala sesuatu terjadi sesuatu berkehendak pada Allah. Dalil nakli, Allah berbuat apa yang tidak berkehendak. Quran Ibrahim ayat 27. Yang 9 ada ilmu, mengetahui. Dalil akli, mustahil menciptakan, Allah tidak mengetahui ciptaannya. Dalil nakli, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Al-Baqarah ayat 282. Yang nomor 10 ada hayat, hidup. Dalil akli, yang menciptakan kehidupan pasti hidup. Dalil nakli, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup. Nomor 11 ada sama, mendengar. Dalil akli, Allah mengetahui segala suara. Dalil nakli, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Nomor 12 ada bashar, melihat. Dalil akli, Allah mengetahui semua yang tampak maupun tersembunyi. Dalil nakli, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang nomor 13 adalah kalam, berfirman. Dalil akli, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dalil nakli, dan Allah berkehendak kepada Musa secara langsung. Quran Al-Nisa ayat 164. Yang nomor 14 ada kauman qadiron, artinya Allah Maha Kuasa. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat kudrat. Dalil nakli, Quran Al-Baqarah ayat 20. Nomor 15 ada kaunuhu muridan, artinya Allah Maha berkehendak. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat iradat. Dan dalil nakli, Quran Al-Ibrahim ayat 27. 16 ada kaunuhu aliman, artinya Allah Maha mengetahui. Dalil nakli, Quran Al-Baqarah ayat 822. 17 kaunuhu hayan, artinya Allah Maha hidup. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat hayat. Dalil nakli, Quran Al-Baqarah ayat 255. Nomor 15 ada kaunuhu sami'an, Allah Maha mendengar. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat sama. Dalil nakli, Quran Al-Mujadiyah ayat 1. Nomor 19 ada kaunuhu basiron, artinya Allah Maha melihat. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat basar. Dalil nakli, Quran Al-Hujurah ayat 18. Dan yang terakhir ada kaunuhu mutakaliman, artinya Allah Maha berfirman. Dalil akli, karena Allah memiliki sifat kalam. Dalil nakli, Quran Al-Nisa ayat 164. Sekian dari saya, bila mohon salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.